semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kirana Insani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari fundamental pemrograman di bahasa C++ level 1 dan 2, di mana kita sudah membahas variabel, tipe data, kemudian ada scope, ada komentar, kemudian ada input dan lain sebagainya. Kita juga sudah berlatih membuat satu program untuk konversi suhu dan juga kalkulator sederhana. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyelam lebih jauh ke bahasa pemrograman C++, yaitu kita akan naik ke level 3 dan 4. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di fundamental pemrograman C++ level 3 dan 4? Nah, untuk alur pembelajarannya sendiri, untuk level 3, yaitu kita akan membahas tentang kondisional. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan if, else, dan logika boolean. Kemudian kita juga akan belajar tentang loop, seperti penggunaan for, while, do while, serta iterasi array dengan loop. Kemudian kita juga akan melakukan satu latihan, yaitu membuat program untuk menghitung rata-rata nilai dan juga tabel perkalian. Kemudian untuk level keempat, yaitu kita akan fokus pada parameter copy atau reference. Nah, kemudian poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada perbedaan dan penggunaan copy reference, kemudian ada prototype fungsi, deklarasi dan definisi fungsi terpisah, kemudian organisasi kode seperti pemisahan file .hpp dan .cpp. Kemudian ada kompilasi dan eksekusi, kita akan mengkompil dan menjalankan program pada terminal. Kemudian yang terakhir kita akan membuat satu program modular sederhana yang nantinya juga akan kita compile dan jalankan via terminal. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke pembelajaran level 3 C++. Nah, untuk materi pertama kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pengondisian dan logika boolean. Dalam program C++ sendiri, kita sering perlu membuat program yang bisa mengambil keputusan. Dan untuk melakukan itu, kita menggunakan struktur percabangan, yaitu if, else, dan else. Ketiganya bekerja berdasarkan logika boolean serta sebuah kondisi yang hanya bernilai true atau false. Nah, kita mulai dari if. Bagian ini adalah satu pintu utama dalam percabangan. Jadi program akan memeriksa sebuah kondisi. Misalnya kondisi nilai lebih dari sama dengan 90. Kalau value dari nilai itu lebih dari 90 atau dia true, maka blok kode yang ada di dalam if dia akan dijalankan. Tetapi kalau kondisi value dari variabel nilai ini kurang dari 90, maka kondisi tersebut salah. Nah, program dia akan langsung melewatinya tanpa menjalankan apapun. Jadi, if digunakan ketika kita ingin menjalankan sesuatu hanya saat syarat tertentu benar. Kemudian, selanjutnya ada else if. Else if ini apa sih? Nah, jadi bagian ini berfungsi sebagai opsi lanjutan ketika pada kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi. Bisa dibilang bahwa else if adalah pilihan berikutnya yang hanya akan terpenuhi. Bisa dibilang else if ini adalah pilihan berikutnya yang hanya akan diperiksa jika kondisi sebelumnya gagal. Misalnya, jika nilai tidak cukup tinggi untuk masuk kategori A, maka program akan mengecek apakah nilai itu cukup untuk masuk ke kategori B. Nah, begitu seterusnya. Dengan demikian, kita bisa membuat rantai keputusan yang terstruktur dan juga berurutan. Nah, yang terakhir, yaitu ada else. Else ini merupakan bagian yang selalu berada di posisi paling akhir dalam percabangan. Tidak memiliki kondisi apapun dan akan dijalankan
jika semua kondisi sebelumnya bernilai false atau tidak ada yang terpenuhi kondisi-kondisinya. Sederhananya ini else adalah tempat jatuh terakhir atau apa ya, berarti last choice gitu, solusi default ketika tidak ada kondisi lainnya cocok. Nah, dengan menggabungkan ketiga struktur ini, kita bisa membuat satu alur keputusannya jelas, mulai dari kondisi yang spesifik hingga kondisi umum yang harus diambil ketika tidak ada syarat yang terpenuhi. Dan semuanya bekerja dengan dasar yang sama, yaitu menggunakan logika boolean. Sebuah pertanyaan yang jawabannya cuma benar atau salah. Nah, begitulah cara C++ memutuskan jalannya program menggunakan if, else if, dan juga else. Nah, jika kita sudah memahami alurnya, kita akan atau sedang membangun fondasi yang kuat untuk logika pemrograman selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang else if. Kita bisa lihat bahwa seluruh keputusan dalam program selalu bergantung pada satu hal. Apakah kondisi tersebut benar atau salah? Nah, untuk membentuk kondisi seperti itu, kita membutuhkan dua alat penting, yaitu operator perbandingan dan juga operator logika boolean. Nah, kedua hal inilah ya yang memungkinkan komputer menilai suatu keadaan. Nah, kita mulai dari operator perbandingan. Nah, di sini untuk operator pertama adalah ditulis dengan sama dengan 2 kali, yaitu dia akan melambangkan sama dengan. Operasi ini digunakan untuk mengecek apakah dua nilai benar-benar sama. Jadi untuk logika perbandingan ini dia membandingkan dua nilai yang berbeda, guys. Jadi untuk operator yang pertama, dia akan mengecek apakah dua nilai ini benar-benar sama apa enggak. Jika nilainya identik, maka hasilnya true. Kalau nilainya tidak identik atau ada yang salah sedikit, maka dia akan bernilai false. Nah, perlu diketahui bahwa ini berbeda dengan satu tanda sama dengan. Nah, kalau misal dua ini untuk perbandingan, kalau satu itu untuk mengisi nilai ke dalam suatu variabel. Jadi sama dengan 2 kali ini untuk perbandingan, untuk membandingkan bukan menetapkan. Nah, berikutnya ada operator tidak sama dengan yang ditulis dengan tanda seru kemudian sama dengan. Operator ini akan memberi hasil true jika kedua nilai berbeda. Nah, kalau misalnya hasilnya sama, maka dia akan mengeluarkan input yaitu false. Nah, ini sangat berguna nih kalau kita ingin memastikan bahwa sesuatu yang tidak sesuai syarat tertentu, seperti password yang tidak cocok atau input yang tidak valid. Nah, kita lanjut operator selanjutnya, yaitu ada lebih besar dan lebih kecil. Keduanya digunakan untuk membandingkan nilai numerik. Jika angka di kiri memang lebih besar atau lebih kecil dari angka di kanan, maka hasilnya true. Operator ini banyak dipakai dalam logika seperti membandingkan nilai ujian, umur, atau skor permainan. Nah, kemudian ada versi yang lebih ketat nih, yaitu lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan. Operator ini akan menangani dua kondisi sekaligus, yaitu nilai bisa memenuhi syarat jika lebih atau tepat sama dengan nilai pembanding. Misalnya batas minimal kelulusan yang diperbolehkan yaitu nilai tepat di angka passing grade atau setelah passing grade, begitu, atau lebih besar dari passing grade. Nah, kemudian dengan operator-operator perbandingan ini, komputer dapat melakukan suatu penilaian apakah ada dua hal ini apakah sama, berbeda, lebih besar, lebih kecil, atau berada tepat di batas yang ditentukan. Nah, hasil dari perbandingan inilah yang akan menjadi bahan dasar bagi struktur percabangan, mengarahkan program untuk mengambil keputusan yang sesuai. Nah, kalau operator pembandingan tadi digunakan untuk membaca situasi dan menentukan apakah suatu kondisi layak dijalankan atau tidak, selanjutnya ada logika boolean, yaitu dia berfungsi untuk menghasilkan atau menggabungkan atau memodifikasi hasil perbandingan sehingga kita bisa melihat kondisi yang lebih kompleks. Nah, dalam pemrograman C++, kita menggunakan operator logika untuk membentuk kondisi boolean. Yang pertama ada operator AND.
simbolnya yaitu ini dan. Nah, artinya operator ini akan menghasilkan nilai true jika hanya dua kondisi sekaligus dua-duanya benar. Jadi misalnya seorang siswa dianggap lulus jika nilainya lebih dari 75 dan absennya lebih dari 90%. Nah, kalau misal salah satu tidak terpenuhi, maka hasilnya akan langsung false. Lalu ada operator OR ditulis dengan garis 2. Nah, ini lebih fleksibel dari operator sebelumnya, yaitu kondisi ini dianggap true ketika ada minimal satu syarat terpenuhi. Misalnya seseorang diperbolehkan masuk jika memiliki ID atau memiliki tiket. Selama salah satu dari kondisi tersebut benar, maka program akan membuat kondisi true. Nah, yang terakhir nih ada operator not. Nah, dia ditulis dengan tanda seru. Nah, operator ini dia nantinya akan membalik nilai boolean. Jika kondisi semula true, not akan membuatnya menjadi false, dan begitu sebaliknya. Not ini berguna ketika kita ingin mengecek kebalikan dari suatu kondisi, seperti memastikan pengguna tidak sedang login. Nah, dengan kombinasi operator-operator ini, kita bisa membuat kondisi yang lebih kompleks dan akurat. Boolean membantu komputer menjawab pertanyaan dengan logis seperti apakah syaratnya terpenuhi, apakah datanya valid, atau apakah tindakan ini diizinkan. Nah, dari jawaban true atau false itulah alur program bisa diarahkan dengan tepat. Nah, begitulah cara kerja logika boolean dan juga struktur if else dengan sederhana. Program tanpa boolean, jadi kayak program ini nggak bisa berpikir, dia tidak bisa memilih dan tidak bisa memahami situasi apapun. Boolean ini merupakan suatu kondisi dari semua keputusan yang dibuat oleh komputer. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu program yang berisikan logika, yaitu if, else if, dan juga else. Nah, di sini saya membuat suatu program di mana dia akan menentukan kriteria kelulusan atau kategori nilai siswa berdasarkan nilai siswa dan juga kehadiran siswa yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini ada penggunaan if untuk syarat pertama, else if untuk syarat kedua, ada else if lagi untuk syarat ketiga, dan juga else apabila ketiga syarat sebelumnya belum dijalankan. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan. Nah, kita bisa lihat di sini, kita coba masukkan nilai siswa. Nah, karena di sini ketika saya memasukkan nilai siswa 89, dia lebih dari sama dengan Nah, di sini ketika saya memasukkan nilai siswa 89 dan 70, dia masuk ke kategori C. Kita lihat di kondisi yang menyatakan kategori C. Di sini bisa dilihat bahwa lebih dari sama dengan 60. Maka nilai 60 dan di atasnya bisa masuk kategori C. Kemudian untuk persentase kehadiran, karena dia lebih dari sama dengan 70, yaitu minimal 70 dan maksimal lebih dari 70, maka dia dia memenuhi syarat untuk kondisi C. Nah, di dalam dunia pemrograman, gak jarang nih teman-teman, kita harus menjalankan sebuah tugas berulang-ulang. Nah, daripada menulis kode yang sama berkali-kali, kita bisa menggunakan loop atau perulangan. Di C++ sendiri, dia menyediakan 3 jenis loop utama, yaitu for, while, dan do while. Masing-masing punya karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda. Dan memahami ketiganya pastinya bakal sangat penting untuk membangun logika program yang efisien. Nah, yang pertama kita mulai dari loop for. Nah, perulangan for biasanya digunakan ketika kita sudah mengetahui dengan jelas berapa kali proses harus diulang. Formatnya terdiri dari 3 bagian awal, yaitu yang pertama inisialisasi, yang kedua kondisi, dan yang ketiga adalah perubahan nilai. Inisialisasi dilakukan sekali di awal. Nah, kondisi akan dicek sebelum setiap perulangan, dan perubahan nilai dilakukan setiap kali satu putaran selesai. Nah, dengan struktur yang rapi ini,
For sangat ideal untuk tugas seperti mencetak angka 1 sampai 10 atau mengakses elemen dalam array yang jumlahnya sudah pasti. Nah, ini ada penjelasan komponen. Yang pertama ada inisialisasi, yaitu kode yang dijalankan sekali sebelum loop mulai. Yang kedua ada kondisi, yaitu dia dicek setiap sebelum perulangan. Jika true maka loop akan lanjut, dan jika false dia akan berhenti. Kemudian perubahan itu dia dilakukan setiap akhir iterasi, biasanya menaikkan atau menurunkan counter. Nah, setelah loop yang pertama yaitu for, kita punya loop kedua yaitu while. Nah, while ini dipakai ketika jumlah perulangannya belum tentu. Di sini kondisi dicek di awal. Jika kondisi langsung bernilai false, maka perulangannya tidak akan berjalan sama sekali. Nah, while ini cocok untuk digunakan di situasi yang bergantung pada keadaan tertentu. Misalnya menunggu input pengguna sampai menunggu input pengguna sampai sesuai atau menjalankan proses tertentu sampai sebuah syarat terpenuhi. Nah, di sini ada strukturnya cukup while, kemudian kita masukkan kondisinya. Yaitu yang pertama dia mengecek kondisi di awal, dan jika kondisi langsung false, loop tidak berjalan sama sekali. Sama ya. Kemudian untuk bentuk loop yang ketiga yaitu ada do while. Nah, ini loopnya mirip dengan while tetapi dengan satu perbedaan penting, yaitu kondisi dicek di akhir. Ini berarti blok kode di dalam do while selalu dijalankan minimal satu kali, apapun kondisinya. Loop ini sangat berguna ketika sebuah proses harus tampil dulu sebelum pengguna memutuskan untuk melanjutkan atau tidak, seperti menu utama pada aplikasi interaktif. Nah, ini adalah struktur dari do while. Jadi pasti ada satu kondisi minimal kondisi tersebut dijalankan sebanyak satu kali, baru diputuskan apakah kondisi selanjutnya bernilai true atau tidak. Nah, setelah memahami ketiga jenis perulangan, kita masuk ke salah satu penerapan paling umum, yaitu iterasi array. Array adalah kumpulan data yang tersusun berurutan karena jumlah elemen array sudah jelas. Loop terutama for menjadi alat yang tepat untuk mengaksesnya. Dengan menggunakan indeks yang meningkat setiap iterasi, kita bisa menampilkan, memeriksa, atau memproses elemen array satu persatu. Nah, for bekerja dengan sangat baik karena kita dapat mengatur indeks awal, batas akhir, dan kenaikannya secara langsung di dalam tanda kurung loop. Kita bisa lihat di sini ya. Nah, dengan memanfaatkan for, while, dan juga do while, kita bisa memiliki kendali penuh untuk menjalankan tugas berulang secara terstruktur. For unggul untuk jumlah langkah yang pasti, kemudian while fleksibel untuk kondisi yang dinamis, dan do while cocok ketika minimal satu proses harus dijalankan. Nah, ketika dikombinasikan dengan array, loop menjadi alat yang sangat kuat untuk menelusuri dan memproses data secara sistematis. Nah, nanti saya akan menunjukkan contoh dari program yang menggunakan for loop, while loop, dan juga do while loop. Nah, untuk tipe-tipe dari perulangan, yang pertama yaitu ada for loop. Nah, pada program ini kita menggunakan perulangan for loop untuk menampilkan angka 1 sampai dengan 5. Nah, di baris pertama, kita membuat variabel penghitung bernama i dan memberinya nilai awal yaitu 1. Selanjutnya, kita menetapkan kondisi bahwa selama nilai i kurang dari 1 atau sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita menetapkan kondisi bahwa selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5, perulangan akan terus berjalan. Nah, setiap kali satu putaran selesai, nilai i akan ditambah menjadi 1. Karena struktur for sudah lengkap dengan inisialisasi kondisi dan perubahan nilai dalam satu baris, jenis loop ini akan ideal ketika kita sudah tahu berapa perulangan yang harus dilakukan. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan program ini.
Nah, ini dia menampilkan angka 1 sampai 5 sesuai dengan apa yang sudah kita program tadi. Nah, selanjutnya kita punya while loop. Nah, program ini dimulai dengan variabel X yang bernilai 1. Kemudian while akan menjalankan perulangan selama kondisi X kurang dari atau sama dengan 5. Selama kondisi tersebut masih benar, maka program akan mencetak nilai X, lalu di dalam blok yang sama kita menaikkan nilai X satu per satu. Nah, jika nilai X sudah lebih besar dari 5, maka kondisi akan menjadi salah dan perulangannya berhenti. Nah, perulangan while ini sangat cocok digunakan ketika kita ingin menjalankan sebuah proses berulang, tetapi jumlah pasti pengulangannya belum ditentukan di awal. Kita akan coba jalankan. Nah, nanti dia sebenarnya hasilnya akan sama dengan loop yang sebelumnya, cuman cara atau konsep kerjanya dia sedikit berbeda. Terus kita lanjutkan ke do while loop. Nah, program ini dimulai dengan variabel y yang bernilai dengan 1. Blok do ini langsung dijalankan terlebih dahulu tanpa menunggu pengecekan kondisi. Nah, di dalam blok, program menampilkan nilai dari y, lalu menaikkan satu angka. Nah, setelah satu putaran selesai, barulah kondisi benar-benar diperiksa, yaitu selama y masih kurang dari atau sama dengan 5, perulangan akan dilanjutkan. Kalau pengecekan dilakukan di akhir, perulangan do while akan selalu dijalankan minimal 1 kali, meskipun kondisinya salah sejak awal. Nah, loop ini sering digunakan untuk menu interaktif atau proses yang harus ditampilkan dulu sebelum pengguna memilih atau melanjutkan. Coba jalankan. Ya, sama ya, ya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 karena di sini kondisinya benar. Coba kita ubah. Ya, ini kita bisa lihat bahwa dia 1 sampai 5 karena kita memang membuat kondisi di mana y kurang dari sama dengan 5 baru dia akan berhenti gitu. Nah, selanjutnya ada iterasi array. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sebuah array diiterasi menggunakan for loop. Nah, program membuat sebuah array berisi 5 angka, yaitu 10, 20, 30, 40, dan 50. Lalu, perulangan for digunakan untuk menelusuri setiap elemen yang ada di dalamnya, dimulai dari indeks 0 hingga indeks keempat, atau kurang dari 5, karena indeks itu dimulai dari 0. Nah, di setiap putaran, program akan menampilkan posisi elemen, lalu isi array pada indeks tersebut. Nah, teknik iterasi ini sangat penting saat kita ingin memproses setiap elemen dalam kumpulan data, mulai dari mencari nilai tertentu, menampilkan data, hingga melakukan perhitungan tertentu. Kita coba jalankan di sini. Nah, dia menampilkan indeksnya, kemudian menampilkan nilainya. 0 sama dengan 10, 1 sama dengan 20, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan untuk C++ level 3, yaitu ada 3 latihan. Yang pertama, compute the max value inside a list of number with vector. Nah, pada latihan pertama ini, tujuan utama kita adalah menghitung nilai maksimum yang terdapat di dalam sebuah list atau vektor. Nah, konsep yang ingin ditekankan di sini adalah bagaimana cara membuat sebuah fungsi yang menerima data dalam bentuk vektor sebagai parameter. Nah, alur pemikirannya seperti ini. Yang pertama, ketika kita memiliki sebuah vektor yang berisi beberapa angka. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat fungsi bernama misalnya find max yang dia akan menerima vektor tersebut. Yang ketiga, fungsi ini akan melakukan proses pencarian angka terbesar. Yang keempat, untuk melakukannya, fungsi akan membandingkan setiap elemen satu persatu. Nah, pada akhir proses, fungsi mengembalikan nilai terbesar yang ditemukan.
Kemudian yang keenam, fungsi ini kemudian dipanggil dari main untuk menampilkan hasilnya. Intinya, bagian ini akan mengenalkan cara memisahkan logika ke dalam fungsi agar program lebih rapi dan terorganisir. Kemudian, untuk latihan 3.2 yaitu create an empty list and ask the user to give 5 numbers then print the max value. Nah, pada latihan kedua kita diminta untuk membuat vektor kosong lalu meminta pengguna untuk memasukkan 5 buah angka. Setelah itu, dari 5 angka tersebut, kita harus menampilkan angka yang paling besar. Tahapannya, kita mulai dengan membuat vektor kosong. Kemudian, program meminta input dari pengguna sebanyak 5 kali. Yang ketiga, setiap angka yang dimasukkan pengguna disimpan ke dalam vektor. Yang keempat, setelah semua angka terkumpul, program melakukan proses pencarian angka maksimum. Nah, yang kelima, pencarian dilakukan dengan cara membandingkan setiap angka yang ada di vektor satu persatu. Nah, keenam, angka terbesar ditemukan, program menampilkannya kepada pengguna. Nah, latihan ini sendiri akan mengajarkan kita bagaimana cara mengelola input dari pengguna. Yang kedua, penggunaan loop for untuk jumlah iterasi yang pasti, yaitu 5 kali. Dan yang ketiga yaitu cara melakukan perbandingan untuk menentukan nilai tertinggi. Kemudian untuk latihan 3.3 yaitu create an empty list, ask the user to give numbers, stop when the number is 0, and print the max value. Nah, latihan ketiga ini mirip dengan latihan kedua, tetapi proses pengambilan angkanya yang sedikit berbeda. Kali ini program mengambil angka dari pengguna tanpa batas jumlah, sampai pengguna memasukkan angka 0 yang dianggap sebagai tanda berhenti. Langkah-langkahnya yang pertama itu vektor kosong dibuat sebagai tempat penyimpanan angka. Yang kedua, program memasuki loop while karena jumlah input tidak diketahui. Yang ketiga, pengguna diminta memasukkan angka secara berulang. Yang keempat, jika angka yang dimasukkan adalah 0, proses pengembalian dihentikan. Yang kelima, selama angka bukan 0, angka tersebut disimpan ke dalam vektor. Yang keenam, setelah keluar dari loop, program memeriksa apakah vektor berisi data. Nomor 7, jika ada data, program mencari nilai maksimum dengan cara membandingkan elemen satu per satu. Yang ke-8, nilai terbesar pengguna ditampilkan nilai terbesar kemudian ditampilkan kepada pengguna. Nah, latihan ini menekankan penggunaan loop while untuk kondisi yang tidak terbatas. Kemudian, kemampuan menangani data input yang jumlahnya tidak pasti. Yang ketiga, serta tetap menggunakan konsep pencarian nilai maksimum. Nah, kita langsung menuju ke programnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu program untuk latihan 3.1, yaitu program ini dibuat untuk mencari nilai maksimum dari sebuah daftar yang berupa bentuk vektor menggunakan sebuah fungsi khusus. Nah, program ini diawali dengan menyertakan library iStream untuk menampilkan output ke layar, serta library vektor untuk menggunakan struktur data vektor. Nah, seluruh elemen program ditempatkan dalam namespace std agar penulisan kode lebih ringkas. Kemudian di bagian awal, program mendefinisikan sebuah fungsi bernama getMaxValue from number list. Fungsi ini menerima sebuah vektor berisi angka-angka yang digunakan sebagai parameter. Nah, di dalam fungsi terdapat sebuah variabel bernama max yang pada awalnya diisi dengan nilai 0. Kemudian sebagai nilai 0 ini digunakan sebagai pembanding awal. Selanjutnya, fungsi melakukan looping yaitu menggunakan range based for, yaitu for integer number sama dengan .2 number list. Setiap elemen vektor dibaca satu per satu dan dibandingkan dengan nilai max. Jika ditemukan angka yang lebih besar dari max, maka nilai max diperbarui menjadi angka tersebut. Nah, setelah seluruh angka selesai diperiksa, fungsi mengembalikan nilai max sebagai nilai terbesar yang ditemukan. Nah, kita masuk ke main, yaitu program membuat sebuah vektor bernama number list, di mana dia berisi 3, 5, 8, 8, 1, 5, 6, dan juga minus 6. Vektor ini kemudian dikirim sebagai argumen ke fungsi getMaxValue from number list. Nilai maksimum yang dikembalikan fungsi tersebut ditampilkan ke layar menggunakan cout. Nah, akhirnya ketika dijalankan dia akan menjadi seperti ini.
Nah, kita bisa cek ini max value from number list 156 dan sesuai dengan apa yang tertera di dalam list. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan program untuk latihan kedua. Program ini dibuat untuk meminta pengguna memasukkan 5 buah angka, kemudian mencari angka terbesar di antara angka-angka tersebut menggunakan sebuah vektor khusus. Nah, program ini dimulai dengan menyertakan library IOStream dan vektor seperti biasa, dan juga using namespace std. Nah, di bagian awal, terdapat sebuah fungsi bernama getMaxValue underscore list, yaitu fungsi yang menerima sebuah vektor berisi angka-angka sebagai parameter. Di dalam fungsi, sebuah variabel bernama max disiapkan sebagai nilai pembanding awal. Fungsi kemudian melakukan perulangan menggunakan range based for, yaitu for integer number dibandingkan dengan number underscore list yang membaca setiap angka dalam vektor. Nah, cara kerjanya sama seperti yang sebelumnya. Jika sebuah angka lebih besar daripada nilai max, maka nilai max diperbarui. Setelah seluruh angka selesai diperiksa, fungsi akan membalikan nilai terbesar yang ditemukan. Kemudian kita masuk ke fungsi main. Program ini pertama-tama membuat vektor kosong bernama number list. Kemudian vektor ini berfungsi untuk menampung angka-angka yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya, program menjalankan sebuah perulangan for sebanyak 5 kali. Di setiap iterasi, program menampilkan pesan enter a number dan menunggu pengguna memasukkan sebuah angka. Angka yang dimasukkan kemudian dimasukkan ke dalam vektor menggunakan pushback. Nah, setelah 5 langkah dimasukkan oleh pengguna, maka program memiliki fungsi getMaxValue from number list untuk menentukan angka terbesar dalam vektor tersebut. Nah, hasil pencarian kemudian ditampilkan melalui cout dengan pesan max value from the number list is bla bla. Kita coba. Kita masukkan angka. Ya, mengulang sampai 5 kali, kemudian baru menampilkan max value from the number list, yaitu 4578. Selanjutnya, nah di sini saya juga sudah menyiapkan suatu program untuk latihan ketiga. Program ini dirancang untuk menerima sejumlah angka dari pengguna secara terus-menerus hingga pengguna memasukkan angka 0 sebagai kode berhenti. Nah, fungsi diawali dengan cara memasukkan library IOStream dan juga vektor yang digunakan untuk menampilkan output ke layar, menerima input, serta menyimpan angka-angka yang dimasukkan pengguna. Ya, seperti biasa lah ya guys. Kemudian, kita masuk ke fungsi pencari nilai maksimum, yaitu getMaxValue from number list, yang dimana dia menerima vektor berisi angka-angka. Di dalam fungsi ini terdapat variabel max seperti tadi, cara kerjanya pun sama. Kemudian untuk bagian utama atau bagian main, program akan membuat sebuah vektor kosong bernama number list yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan angka yang dimasukkan pengguna. Nah, program juga membuat sebuah variabel boolean. Program juga membuat sebuah variabel boolean bernama as user for numbers dan menginisialisasinya dengan nilai true. Di sini jadi dia harus true gitu. Kemudian variabel ini mengontrol jalannya perulangan melalui while. Nah, selama nilai boolean masih true, maka perulangan akan terus aktif. Nah, di dalam perulangan while, program meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka melalui pesan enter a number 0 to stop. Angka yang dimasukkan disimpan sementara dalam variabel input number. Ini ya variabelnya. Nah, jika pengguna memasukkan 0
memasukkan 0, program menganggap itu sebagai perintah untuk berhenti, sehingga nilai ask for numbers diubah menjadi false dan perulangan berhenti. Nah, jika angka yang dimasukkan bukan 0, maka angka tersebut dimasukkan ke dalam vektor melalui pushback. Nah, setelah input berhasil, ketika pengguna memutuskan untuk berhenti masukkan angka, program selanjutnya akan memanggil fungsi getMax value from the number list. Dan mereka mengirimkan vektor berisi semua angka yang telah dimasukkan. Nah, fungsi sendiri mengembalikan angka terbesar dan nilai tersebut ditampilkan ke layar menggunakan cout dengan pesan max value from number list. Nah, program ditutup dengan return 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan normal. Nah, kita coba jalankan program ini. Kita coba. Saya ingin berhenti di sini. Kita tulis 0. Nah, jadi dia akan menghitung nilai yang sudah masuk, yaitu kalau di sini 7418. Nah, kita sudah sampai ke C++ level 4. Nah, kita sudah sampai pada C++ level 4 setelah menamatkan C++ level 3, yaitu if else, kondisi-kondisi, logika boolean, kemudian ada perulangan juga atau looping. Kemudian sekarang saatnya kita masuk ke level yang lebih tinggi, yaitu level 4. Apa aja sih yang bakal dibahas di level 4 ini? Nah, yang pertama yaitu parameter copy reference. Tapi sebelumnya apa sih parameter itu? Parameter adalah suatu data yang kita kirimkan ke dalam sebuah fungsi agar fungsi tersebut bisa bekerja menggunakan nilai tersebut. Jadi ketika kita memanggil fungsi, kita bisa memberikan nilai tertentu dan fungsi menerima nilai itu melalui parameter. Dengan kata lain, parameter adalah jembatan antara bagian program yang memanggil fungsi dengan fungsi itu sendiri. Nah, pertama, mari kita mulai dengan parameter copy, atau yang biasa disebut dengan pass by value. Nah, saat kita mengirimkan sebuah variabel ke fungsi menggunakan parameter copy, fungsi tersebut hanya menerima salinan dari nilai aslinya. Artinya, perubahan yang terjadi di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai asli. Ini seperti memberikan fotokopi dari sebuah dokumen. Kita boleh menulis atau merusaknya, tetapi dokumen asli tetap aman. Misalnya, di sini adalah contoh dari parameter copy. Jadi hasilnya tetap dan juga tidak berubah. Nah, contoh sederhananya, kita punya variabel bernilai 10. Ini integer a sama dengan 10. Lalu, fungsi mengubah nilainya menjadi 20. Maka nilai aslinya dia tetap 10 karena dia berubah hanya salinannya, bukan aslinya. Berikutnya adalah parameter reference atau pass by reference. Berbeda dengan sebelumnya, cara ini membuat fungsi menerima referensi langsung ke variabel asli. Tidak ada salinan. Jadi ketika fungsi mengubah nilainya, maka nilai aslinya juga ikut berubah. Ibaratnya kita memberikan dokumen asli, bukan fotokopi. Nah, dengan parameter reference, fungsi memiliki akses penuh untuk mengubah data asli. Konsep ini sangat berguna ketika kita ingin fungsi menghasilkan perubahan yang nyata, atau ketika data yang dikirim cukup besar seperti vektor atau struk, sehingga membuat salinan akan membuang materi. Jadi, kapan kita akan menggunakan parameter copy dan juga reference? Kita akan menggunakan parameter copy ketika kita hanya ingin membaca data dan tidak ingin menilai nilainya berubah. Tapi gunakan parameter reference ketika kita ingin menghemat memori, meningkatkan efisiensi, dan atau memang ingin mengubah nilai asli. Nah, kesimpulannya, parameter copy ini menjaga keamanan data dengan membuat salinan, sementara parameter reference memberikan fleksibilitas dan efisiensi dengan mengakses data asli secara langsung. Memahami perbedaan keduanya akan membantu kita menulis program yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan.
Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan mendasar dari parameter copy dan parameter reference. Kurang lebih sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi prototype fungsi. Sebenarnya prototype fungsi itu apa sih? Jadi prototype fungsi ini adalah suatu deklarasi fungsi atau pemberitahuan kepada compiler mengenai nama fungsi. Jadi parameter yang digunakan dan nilai yang dikembalikan. Namun pada tahap deklarasi ini, fungsi belum memiliki isi atau logika. Misalnya, integer tambah, kemudian ada parameter int A, int B. Baris ini dia memberitahu compiler bahwa fungsi tambah itu ada. Nantinya definisi lengkapnya bisa diletakkan di bawah atau bahkan di file terpisah. Nah, inilah alasan kenapa kita bisa memanggil fungsi di bagian atas program, meskipun definisinya berada di bagian bawah. Prototype ini berfungsi sebagai janji kepada compiler bahwa implementasinya akan muncul nanti. Nah, dan kondisi inilah yang nantinya akan memungkinkan kita untuk memisahkan kode ke dalam file .hpp atau untuk deklarasi dan file .cpp untuk prototype fungsi. Untuk implementasi. Jadi, memahami prototype fungsi adalah langkah penting sebelum kita masuk ke organisasi kode yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke file.hpp dan file.cpp. Nah, materi ini sangat penting, terutama ketika kita ingin membuat program yang lebih rapi, lebih mudah dipelihara, dan juga siap berkembang menjadi proyek besar. Nah, pertanyaan pertama, kenapa kode harus diorganisasi? Pertama, kita mulai dulu dari pertanyaan paling dasar. Nah, saat pertama kali belajar C++, mungkin kita meletakkan sebuah kode di satu file seperti main.cpp. Nah, untuk program kecil itu sebenarnya tidak masalah, karena memang lebih efisiennya begitu. Tapi ketika program semakin besar, file akan menjadi lebih panjang. Dia juga akan campur aduk dan juga menyulitkan kita untuk menemukan fungsi atau bagian tertentu. Nah, dengan mengorganisasi kode, kita dapat memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang punya tugas masing-masing. Ini mirip merapikan kamar, setiap barang memiliki tempat tertentu sehingga mudah dicari, mudah dipindah, dan tidak membuat berantakan. Nah, sebenarnya apa sih .hpp atau deklarasi ini atau file header? Nah, file.hpp adalah file yang berisi deklarasi. Artinya kita hanya memberitahu compiler apa saja yang tersedia dalam sebuah modul tanpa menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Nah, header biasanya berisi yang pertama ada deklarasi fungsi, yang kedua mungkin deklarasi kelas atau struct, konstanta, template, dan juga variabel global jika dibutuhkan. Kemudian prinsip utamanya adalah header ini hanya menjelaskan bentuknya, bukan isinya. Bisa kita lihat contoh di sini. Di sini kita mendeklarasikan dua fungsi, yaitu tambah dan kali. Kita menyebutkan nama fungsi, parameter yang diterima, dan nilai yang dikembalikan, tetapi belum menjelaskan bagaimana fungsi itu bekerja. Nah, kita lanjut. Apa itu implementasi atau file.cpp? Nah, setelah kita mendeklarasikan fungsi di file HPP, kita membutuhkan tempat untuk menuliskan cara kerjanya. Nah, itulah tugas dari file.cpp. Nah, file implementasi berisi definisi atau fungsi lengkap, yaitu logika yang dijalankan fungsi tersebut. Kemudian, kita akan menghubungkan file HPP dan CPP ke main CPP. Gimana sih caranya kita menggabungkan fungsi CPP lalu gimana sih caranya kita menghubungkan file.hpp dan cpp ke main.cpp? Nah, caranya sangat sederhana nih, cukup include file.hpp. Dengan include header, compiler tahu bahwa fungsi tambah dan kali memang ada, sehingga kita dapat memanggilnya dengan bebas. Ini contohnya ya guys, fungsi tambah kali itu sesuai contoh ini. Nah, terus bagaimana compiler mengolah semuanya?
Proses kompilasi dari C++ ini akan melibatkan 3 tahap utama, yaitu yang pertama, prosesor akan memasukkan isi file .hpp ke setiap file cpp yang menginclude-nya. Pada tahap ini, compiler hanya menyiapkan struktur kode. Yang kedua, compiler menerjemahkan setiap file .cpp menjadi objek file. Nah, di tahap ini, function baru dikenali dengan isinya, tetapi belum digabungkan. Yang ketiga, linker menyatukan semua objek file dan memastikan bahwa setiap deklarasi yang ada di header memiliki implementasi yang cocok di file .cpp. Nah, jika semua cocok, barulah program selesai dan juga bisa dijalankan. Selanjutnya, kita akan membuat latihan di level 4 ini. Nah, di sini kita mulai masuk ke cara kerja program C++ yang lebih rapi dan profesional. Nah, pertama kita memindahkan dua fungsi vektor yang sudah dibuat di file terpisah, yaitu header dan search file. Tujuannya yaitu agar kode lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali. Di header file, kita juga perlu menambahkan include string karena fungsi-fungsinya memakai tipe string. Nah, setelah itu kita membuat fungsi baru yang menambahkan seluruh elemen dari satu vektor ke vektor lainnya. Di bagian ini kita mulai belajar memilih cara terbaik untuk mengirimkan data ke fungsi, apakah lewat value, lewat reference, atau konstanta reference, supaya fungsi bisa bekerja efisien tanpa merusak data yang tidak seharusnya berubah. Nah, kemudian yang terakhir, kita menulis fungsi untuk menghitung beberapa kali sebuah string muncul dalam sebuah list. Nah, di sini kita kembali memakai konstanta reference agar data dibaca tanpa diubah. Nah, keseluruhan latihan ini dirancang untuk membantu memahami file terpisah, fungsi-fungsi vektor, dan cara mengelola parameter dengan lebih tepat di dalam C++. Nah, selanjutnya kita akan langsung menuju bagian program. Nah, di sini saya sudah menyiapkan file program untuk latihan 4. Yang pertama yaitu ada file.hpp yang dia berisikan folder header. Nah, header file ini berfungsi sebagai tempat deklarasi semua fungsi yang akan digunakan dalam modul vektor. Nah, di bagian paling atas terdapat include vektor. Di bagian paling atas ini terdapat include guard, if def, dan define, dan juga and if. Nah, bagian ini memastikan bahwa file header tidak dimasukkan berulang kali oleh compiler sehingga mencegah error aplikasi. Selanjutnya, ini dia menyertakan vektor dan juga string karena semua fungsi dideklarasikan yang akan bekerja dideklarasikan dengan tipe vektor dan string. Kemudian terdapat deklarasi 4 fungsi, yaitu fungsi pertama add zeros to the list, menerima sebuah vektor integer ke dalam dan menambahkan sejumlah yaitu yang pertama ada add zeros to the list. Dia akan menerima sebuah vektor integer dan menambahkan sejumlah 0 ke dalamnya. Lalu parameter pertamanya adalah markup reference karena datanya memang akan diubah. Kemudian yang kedua yaitu print all element from the list. Dia akan menerima vektor integer sebagai konstanta reference karena fungsi ini hanya untuk menampilkan isi vektor tanpa mengubahnya. Jadi konstanta menjadi perlindungan agar datanya tetap tepat. Kemudian fungsi ketiga yaitu add list to list karena dia mengambil satu vektor sebagai input dan menambahkannya ke vektor lain dengan tujuan input list dibuat const untuk memastikan tidak ada perubahan pada sumber data, sedangkan output list memakai reference karena akan dimodifikasi. Kemudian yang keempat ada get string occurrence in list, bertugas untuk menghitung berapa kali sebuah string muncul ke dalam vektor string. Nah, parameternya menggunakan konstanta reference untuk efisiensi, sementara teks yang diterima sebagai string biasa. Nah, secara keseluruhan, header ini mendefinisikan struktur dan fungsi-fungsi yang bekerja dalam vektor. Dengan vektor, mengatur akses data hingga menggunakan reference dan const
reference, serta menjadi fondasi untuk implementasi fungsi di file.cpp. Nah, kemudian kita menuju ke 4.2. Ini untuk bagian fungsi vektor.cpp. File ini berisikan implementasi dari semua fungsi yang sebelumnya dideklarasikan di header myVectorFunction.cpp. Nah, setiap fungsi bekerja langsung dengan struktur data vektor, baik untuk menambah elemen, menyalin, menampilkan data, maupun melakukan pencarian. Fungsi pertama adalah add zero to the list. Di dalamnya terdapat loop sederhana yang berjalan sebanyak angka yang diberikan di parameter. Nah, setiap iterasi menambahkan nilai 0 ke bagian paling akhir dari vektor. Karena parameter menggunakan reference, perubahan ini langsung terjadi pada vektor asli. Kemudian fungsi kedua yaitu print all element from list. Fungsi ini menerima vektor sebagai const reference dan hanya bertugas menampilkan isinya dengan menggunakan range based for loop. Setiap angka dalam vektor dicetak ke layar tanpa mengubah data sedikit pun. Nah, kemudian ada add list to list. Fungsi ini mengambil semua elemen dari vektor input dan menyalinnya ke vektor output. Setiap angka dalam input di pushback ke vektor tujuan, sehingga output menjadi gabungan dari data sebelumnya dan data baru. Kemudian yang keempat yaitu fungsi getString occurs in list. Fungsinya menghitung seberapa sering sebuah teks muncul dalam vektor string. Loopnya memeriksa setiap elemen, membandingkannya dengan teks yang dicari, dan menambahkan penghitungan setiap kali ditemukan kecocokan. Nah, setelah seluruh list diperiksa, fungsi mengembalikan jumlah total kemunculan. Nah, secara keseluruhan, file ini melengkapi deklarasi fungsi dari header dengan logika yang konkret, memperlihatkan bagaimana operasi dasar pada vektor dapat dilakukan dengan loop dan manipulasi elemen secara langsung. Kemudian kita langsung aja masuk ke program utama nih. Nah, program utama ini menunjukkan cara menggunakan semua fungsi vektor yang sebelumnya telah kita buat. Nah, pada bagian pertama, program membuat sebuah vektor berisi tiga angka, lalu ukuran awalnya ditampilkan di layar. Setelah itu fungsi add zero to list dipanggil untuk menambahkan 4 angka 0 di dalam list. Ukuran list ditampilkan kembali untuk menunjukkan bahwa jumlah elemennya benar-benar bertambah. Kemudian yang bagian kedua yaitu mendemonstrasikan proses menyalin isi dari satu vektor ke vektor lainnya. Vektor input berisi 3 angka, sementara vektor output berisi 2 angka awal. Ketika fungsi add list to list dipanggil, seluruh isi input dimasukkan ke bagian akhir output. Setelah itu fungsi print all elements from list mencetak seluruh elemen yang sekarang ada di output. Nah, pada bagian terakhir program bekerja dengan vektor yang berisi nama kotak. Di sini digunakan fungsi getString occurrence in list untuk menghitung berapa kali kata Berlin muncul dalam daftar. Nah, program kemudian menampilkan jumlah kemunculannya ke layar. Nah, secara keseluruhan, program ini memberi gambaran nyata bagaimana menambah data, menyalin list, menampilkan isi vektor, dan menghitung kemunculan sebuah string yang menggunakan fungsi-fungsi khusus yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.